إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنا في الدين أعزكم الله. Merupakan keinginan setiap insan, dan itu adalah keinginan seorang muslim, ialah ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ini adalah cita-cita setiap orang, cita-cita setiap insan, mengharapkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, kita melihat umat manusia secara umumnya, mereka berupaya dengan segala macam cara untuk mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan beragam cara, beragam upaya mereka lakukan. Namun ikhwan fillah azakumullah, banyak pula kita dapati di kalangan masyarakat kita, umat manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka salah di dalam berupaya menuju atau menggapai sebuah kebahagiaan. Banyak di kalangan mereka mengira bahwa yang namanya kebahagiaan itu ialah semata-mata duniawiyah saja, yang berkaitan dengan masalah materi semata. Sehingga banyak kita dapati di kalangan mereka yang kemudian berupaya sekuat tenaga untuk mengejar yang namanya materi, untuk mengejar yang namanya duniawiyah, perkara duniawi, untuk mendapatkan yang mereka inginkan, kebahagiaan hidup. Walaupun upaya-upaya mereka tadi
Banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Banyak yang kemudian melanggar norma-norma Islam. Tidak mereka pedulikan, yang penting ialah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu sebuah kebahagiaan. Padahal ikhwan fillah azakumullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, telah menerangkan kepada kita semua, kaum muslimin secara khususnya dan setiap insan umat manusia pada umumnya, bagaimana cara dan upaya untuk menggapai yang namanya sebuah kebahagiaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, dalam keadaan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan solehnya didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan di sini, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sangat baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kesejahteraan, keamanan. Itu yang disebut dengan kehidupan yang bahagia. Hayatun thayyibah, hayatun sa'idah. Dengan iman dan amal soleh. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan akan mendapatkan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia, ya ikhwan. Kehidupan dunianya lapang rezekinya, rezekinya mulia, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Di akhiratnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan semua dosa-dosa dia, yang itu merupakan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti dengan iman dan amal saleh. Yang ini kaum ikhwan fillah azakumullah, kalau ada pada seseorang iman dan amal saleh dan dia istiqamah di atasnya, konsekuen di atasnya, meningkat derajatnya dengan iman dan amal saleh, maka dia nanti akan mencapai tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Imanul amal saleh, naik ke peringkat takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keutamaan muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini di dunia. Allah menerangkan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan untuk dia makhraja, jalan keluar dari semua urusan-urusan dia, dari semua permasalahan-permasalahan dia, dari semua kesulitan-kesulitan dia. Kalimat makhrajan disebutkan dalam bentuk nakirah,
yang menerangkan bahwa semua kesulitan, semua kesusahan, semua urusan akan dengan mudah dicarikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa Allah. Syaratnya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dunianya ya, Pak. Di akhiratnya disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah menegaskan wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik, akhiran yang baik, itu ialah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman wal amalus saleh yang bisa menaikkan seseorang pada tingkat yang berikutnya, takwa Allah. Khana bidini azakumullah, di antara bentuk iman wal amalus saleh, dan itu juga merupakan bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, di mana wasiat ini khana bidina azakumullah, kalau seandainya dilaksanakan oleh siapapun, baik oleh setiap orang atau sebuah keluarga atau sebuah masyarakat atau sebuah bangsa dan negara, itu akan mendapatkan sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki dunia maupun akhirat nanti. Hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, juga Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pengarahan kepada kami, memberikan pengajian, arahan, wejangan kepada kami, mau'izatan balighah, dengan pengarahan yang sangat mengena. Sehingga ketika itu wajilat minhal qulub, hati-hati bergetaran ketika itu. Wa zarafat minhal uyun, dan mata-mata berlinang mendengarkan wasiat, mendengarkan pengarahan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah pengarahan orang yang hendak berpisah. Mengetahui hal demikian, khana bidina azakumullah, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak menyia-nyiakan kesempatan. Maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat, di mana kalau dilaksanakan wasiat ini, kata para ulama, itu akan membawa sa'adah dunyawiyah wa ukhrawiyah, akan membawa yang namanya sebuah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mereka mengatakan, fa'usina, ya Rasulullah, berikan wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan 4 wasiat kepada umatnya. Dia mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya wasiatkan kepada kalian wahai kaum muslimin 4 perkara.
Yang pertama, fi taqwallahi azza wa jal. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Taqwallah haqqa tuqatih. Kemudian yang kedua ialah was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah. Maka sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati ikhtilafan katsira, persengketaan yang sangat besar, perselisihan yang sangat banyak. Maka ketika itu fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan bimbingan sepeninggalku. Tamassaku biha, kalian pegangi sunnahku tadi. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku dengan geraham-geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam perkara agama ini, dikarenakan setiap perkara bid'ah ialah perkara yang sesat. Ini 4 wasiatnya Rasulullah SAW. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat untuk mendengar dan mentaati penguasa muslim walaupun dipimpin oleh seorang budak. Kemudian wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan sunnatul khulafa ketika terjadinya perpecahan umat, terjadinya perselisihan umat. Kemudian wasiat yang keempat ialah meninggalkan, berhati-hati dari yang namanya perkara bid'ah. Wah, baik itu perkara bid'ah dalam bentuk perkara prinsip, bid'ah akidah, atau bid'ah perkara ibadah, ataupun yang lain-lainnya. Ini 4 wasiatnya Rasulullah SAW yang kalau dilaksanakan oleh kaum muslimin secara khususnya atau secara umat manusia secara umumnya, kita akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Naam. Dan di antaranya ikhwan fillah azakumullah ialah wasiat untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa yang muslim. Jadi insyaallah ikhwan fillah azakumullah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan wasiat beliau ini, yang mana bila dilaksanakan wasiat yang satu ini akan membawa kebahagiaan hidup dunia. Itu yang pertama kali. Dan nanti kebahagiaan akhirat. Di mana kalau dilaksanakan prinsip yang satu ini, mendengar dan mentaati penguasa, kehidupan dunia ini akan aman sentosa, tentram. Kehidupannya akan aman, rezekinya makmur, pertahanannya kuat, rakyatnya aman, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada yang lain-lainnya. Dengan melaksanakan prinsip as-sam' wa ta'ah. Cuman ikhwan fillah azakumullah, prinsip yang satu ini di zaman sekarang sudah mulai banyak dikaburkan oleh kaum muslimin juga sungguhnya. Dan tentunya di balik itu ialah oleh musuh-musuh agama yang memang punya makar jahat untuk mengotori ajaran Islam yang murni, dikotori dengan sikap-sikap yang arogan, sikap-sikap yang kurang ajar kepada penguasa muslim mereka, sikap-sikap yang kurang ajar kepada pemerintah muslim yang memimpin kaum muslimin atau yang memimpin sebuah negara atau bangsa kaum muslimin. Nah, banyak kita mendapati mereka yang kemudian tidak mau mendengar dan mentaati penguasa dengan alasan itu bukan khalifatul a'zam, bukan penguasa terbesar kaum muslimin satu dunia, adanya cuma penguasa Indonesia. Ada lagi yang tidak mau mendengar dan mentaati penguasa dengan alasan cara pemilihannya tidak syar'i, cara pemilihannya enggak nyunnah,
menggunakan sistem non-muslim yang bernama pemilu atau demokrasi, maka tidak sah pemimpinnya. Kalau nggak sah, maka tidak boleh mendengar dan mentaati penguasanya. Ada lagi yang memang punya ambisi untuk mendirikan yang namanya khilafah Islamiyah, punya ambisi untuk mendirikan yang namanya negara Islam. Negara Islam cuman di Indonesia saja. Karena dia wong Indonesia, maka negara Islam Indonesia. Naam. Dan memang punya prinsip. Ada lagi yang memang punya prinsip dari sononya. Ialah prinsip memang mengikat para pengikutnya dengan yang namanya baiat. Wajib dibaiat pimpinannya. Kalau nggak mau baiat kepada pimpinannya, maka Islamnya tidak sah. Kalau Islamnya nggak sah, nggak mau baiat, kalau kamu mati, maka matinya mati jahiliyah, kafir kamu. Wah kata. Baik itu dibaiat di atas tarekat Naqsyabandiyah, Sudiqiyah, Qadiriyah, Sahradiyah, ataupun yang lain-lainnya, ataupun dibaiat di atas kelompok-kelompok sembalan yang lainnya. Naam. Dan masih banyak lagi, beragam model, beragam cara, beragam bentuk. Yang itu semuanya khonafidini azakumullah berupaya untuk mengkebiri prinsip yang satu ini, yaitu merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di saat-saat para sahabat merasakan hampir berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan ini adalah wasiat yang sangat penting, yang harus diperhatikan oleh masing-masingnya. Wasiat orang yang mau berpisah. Maka kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, perlu dibahas itu semuanya. Bagaimana sesungguhnya, siapa sesungguhnya yang namanya penguasa itu? Apakah penguasa itu hanya semata-mata penguasa muslim yang menguasai kaum muslimin sedunia? Apakah kalau sistem pemerintahannya atau sistem pengangkatan penguasanya nggak nyunah, nggak syar'i, apakah berarti tidak boleh taati? Apakah kemudian bisa kita mendirikan khilafah Islamiyah, mendirikan negara Islam bawah tanah? Dikatakan bawah tanah dikarenakan negara yang ada, negara Indonesia dengan penguasa yang ada. Kalau Anda mendirikan khilafah Islamiyah, ya berarti Anda mendirikan khilafah Islamiyah di bawah negara Indonesia, ya bawah tanah. Tapi yang di permukaan tanah ini semuanya milik orang Indonesia. Jadi kalau Anda mendirikan khilafah saja, ya di bawah tanah. Kalau di bawah tanah punya orang Indonesia juga, ya mungkin nggak tahu di mana lagi negaranya. Atau bagaimana? Maka kitab yang akan kita bahas sekarang ini, fanafidina azakumullah, kitab yang berjudul Aqidatu Ahlil Islam Bima Yajibu Lil Imam. Akidah, prinsip kaum muslimin kepada penguasanya, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ada, bagaimanapun kondisi mereka, dari suku manapun mereka itu. Kalau kaum muslimin dia, termasuk muslim dia, maka kitab ini akan mengupas bagaimana sungguhnya prinsip kaum muslimin, akidahnya kaum muslimin dalam menguasai pemerintah mereka. Nah, sementara yang di Indonesia ini, maka bagaimana prinsipnya kaum muslimin dalam mensikapi pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Farjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Dia sudah meninggal ya Pak. Meninggalnya barusan. Nah, Allah ya. Kitab ini fanafidina azakumullah kecil, dikarenakan diringkas dari kitab beliau yang sebelumnya yang berjudul Muamalatul Hukam fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, mensikapi para penguasa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kitab yang sebelumnya tebal segini ya. Kalau yang sekarang berapa belum? Cilik. Tipis. Nah, ini buku aslinya.
Aslinya fotokopi ini. Ya, ini buku asli dari yang kecil ini. Ini aslinya, ini ringkasannya. Kita baca ringkasannya dan cepat mari. Kalau kita baca yang tebelnya ini, ada 1 bulan penuh. Nah, kalau yang ini insya Allah bisa sehari setengah. Insya Allah. Nah, kitab ini yang pertama kali membahas ialah pembahasan tentang permasalahan siapa sungguhnya yang namanya penguasa itu. Diterangkan di situ. Kemudian diterangkan kewajiban untuk mengangkat seorang penguasa. Keutamaan para penguasa, hikmah dari syariat kenapa diwajibkannya untuk mengangkat seorang penguasa. Kemudian kewajiban rakyat kepada penguasanya. Akan dibahas nanti bagaimana hukumnya baiat, mendengar dan mentaati penguasa, sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa, menasihati penguasa, menghormati memuliakan penguasa, larangan untuk menghujat, mencaci maki penguasa. Kemudian nanti akan tambahi lagi dengan tugasnya penguasa. Nanti saya tambahi dari saya sendiri insyaallah. Karena di sini cuma diterangkan tentang tugasnya rakyat. Maka rakyat juga baru tahu bagaimana sesungguhnya tugas penguasa itu. Nanti akan kita kupas juga ciri-ciri penguasa yang ideal. Tamam? Kemudian dibahas pula bagaimana cara mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan tentang keharusan beribadah bersama dengan para penguasa. Kemudian disyariatkannya mendoakan kebaikan untuk para penguasa dan larangan memberontak para penguasa. Sekaligus diterangkan bagaimana sanksi-sanksi, hukuman-hukuman Islam untuk para pemberontak penguasa. Nah, sehingga komplit insyaallah. Dikarenakan ini diinginkan untuk dibaca, ya kita baca. Sehingga yang punya bukunya disimak. Maaf. Jadi bukan saya yang ngomong, antumnya bengong. Jadi sekarang kita baca. Itu yang diminta. Nah, selesai dari setengah selesai. Kalau nggak selesai, insyaallah selesaikan di lain yang akan datang. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslul awal. Pasal yang pertama. Fi wujubi nasbil imam. Tentang kewajiban mengangkat seorang imam. Wa hikmati syara' dan hikmah secara syariat fi wujubi nasbih pada kewajiban mengangkat penguasa tadi. Apa hikmahnya? Apa tujuannya kok sampai diwajibkan untuk diangkat seorang penguasa? Wa dzikri fadailihi dan disebutkan tentang keutamaan-keutamaan para penguasa. Supaya kaum muslimin tahu bagaimana sungguhnya keutamaan-keutamaan para penguasa itu. Biar mereka tidak memiliki sikap antipati kepada penguasa. Penguasa itu punya keutamaan besar yang mungkin tidak bisa dicapai oleh rakyat biasa. Diterangkan di sini khanafitina azakumullah. Pembahasan yang pertama ialah definisi imam, definisi penguasa. Yang perlu diterangkan di sini khanafitina azakumullah. Bahwasanya yang namanya imamah, yang namanya kepemimpinan itu dibagi dua dalam Islam. Ini kan, kalau pas diterangkan ya dari saya. Iya, tulisan. Saya ingin nulis, rekaman. Tamam, yang namanya kepemimpinan itu dibagi dua dalam Islam. Yang pertama ialah al-imamatu fid din. Kepemimpinan dalam bab agama. Al-imamatu fid din. Kepemimpinan dalam bab agama. Maka ini khanafiddini azzakumullah masuk dalam bab ini ialah
kepemimpinan para ulama di dalam membimbing, mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar. Paham? Ini masuk pada kategori al-imamatu fid din, ialah para ulama. Sebagai pewaris para nabi, penerus perjuangan dakwah para anbiya wal rusul, dan secara khusus yang meneruskan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu disebut sebagai penguasa juga ya ikhwan. Dengan hadis, dengan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." An-Nisa. Nah, ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah wa ati'ur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul kalian. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri di sini khanafiddina azakumullah. Salah satu penafsiran para ulama salafiyah al-ulama. Ini penafsirannya Imam Mujahid, Ibn Abi Najih, Atha ibn Sa'ib, Al-Hasan Al-Basri, riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dan yang selain mereka. Mereka menafsirkan yang dimaksud dengan ulil amr dalam ayat ini ialah para ulama, ulul ilm wal fiqh. Para ulama, orang-orang yang punya ilmu, yang punya pemahaman tentang agamanya. Dalam ayat ini, khanafiddina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati mereka, mentaati para ulama, mentaati ulul ilm. Dalam artian kita mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, fatwa-fatwa mereka, pendapat-pendapat mereka, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan keterangan dari Allah dan keterangan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama ialah semata-mata menyampaikan dari Allah dan Rasulnya. Naam. Ini imamatun fid din. Dan ini keutamaannya sangat besar ya ikhwan. Keutamaan para ulama sangat banyak. Itu dibahas nanti insyaallah pada season yang berikutnya. Ala al-Ustaz Al-Bukhari insyaallah. Hakala. Beliau membahas masalah keilmuan kan ya? Naam. Nanti kita serahkan kepada beliau untuk menerangkan yang namanya ilmu. Yang itu semua keutamaan ilmu tadi itu dimiliki semuanya oleh para ulama. Karena mereka tidak mungkin menjadi seorang alim, seorang ulama kalau mereka enggak punya ilmu. Enggak mungkin tahu-tahu tinggal becak langsung jadi mufti besar. Ya enggak bisa. Ya harus ada jalurnya, yaitu jalur ilmu. Maka semua keutamaan ilmu adalah keutamaannya para ulama. Naam. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya para ulama termasuk ulul amr ialah An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ketika datang kepada mereka kaum muslimin perkara yang membawa rasa aman atau membawa rasa ketakutan, ada obeh, langsung diterima, langsung duntal tanpa dicek terlebih dahulu bagaimana kabarnya. Kata Allah, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istinbat, mengambil hukum dari situ, dari kalangan mereka. Ini perintah untuk kembali kepada Rasulullah SAW dan kembali kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang membingungkan masyarakat, baik yang menyangkut keamanan mereka
atau menyangkut perkara-perkara yang membahayakan mereka. Sementara ulil amri di sini khanafitina azzakumullah ditafsirkan oleh Qatadah, Ibnu Juraij rahimahumullah, mereka ialah para ulama, al-ulama wa ulul fiqh fid din. Mereka ialah para ulama ya ikhwan. Ini juga ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dan ini yang dirajihkan sama Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan juga Imam Syaukani rahimahullahu taala. Mereka menafsirkan ulul amri di sini ialah para ulama. Makna ini sahih ya ikhwan, dikuatkan dengan asbab nuzul ayat ini, yaitu berkenaan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan, diisukan mentalak seluruh istrinya. Paham? Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Naam. Ketika itu tersebar isu di kalangan para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW mentalak istrinya. Marah Rasulullah ketika itu. Hingga beliau langsung pergi dari para istrinya dan tinggal di sebuah masyrubah, sebuah tempat kecil gitu. Di atas, di loteng. Tamam? Beliau di situ. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di rumahnya di wilayah yang agak tinggi di perbukitan di kota Madinah. Kebiasaan beliau ialah beliau dengan sahabat Ansar, tetangga beliau, bergantian datang kepada Rasulullah untuk menerima khabar, menerima ilmu dari beliau. Pas kejadian itu yang berangkat ke Rasulullah ialah sahabat Ansar. Dalam keadaan ketika itu khanafitina azakumullah, para sahabat itu juga sedang sedang ketar-ketir menghadapi isu bahwasanya penguasa Ghassan Romawi akan menyerbu kaum muslimin. Ya apa? Begitu dengan isu katanya Rasulullah mentalak istrinya, langsung lari sahabat Ansar tadi itu ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung lari gedor dia. Ada apa ini kata Umar? Jangan-jangan datang ini penguasa Ghassan dari Romawi untuk menyerbu kita ini. Siap-siap ini ceritanya ini. Bukan ada apa. Datang ini penguasa Ghassannya ini. Enggak, lebih besar daripada itu. Wah, apa lagi? Kata sahabat tadi itu mengatakan, talaqan nabiyyu nisa'ah. Rasulullah telah mentalak istrinya. Betul-betul besar ya ikhwan. Langsung sungguh celaka si Hafsah ini. Siapa Hafsah itu? Anaknya Umar. Hubungannya apa sama Rasul? Istrinya. Allah barik. Nah, celaka Hafsah ini. Artinya apa? Waduh, anakku istri Rasulullah. Urusannya berat loh ini. Langsung bergegas dia Umar ketika itu persiapan pakai baju segala macam, langsung datang ke Hafsah. Didapati dia nangis terus Hafsahnya langsung dipukul sama Umar. Saya bilang juga apa? Kamu tuh jangan iri sama yang satu itu. Ini sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya bukan karena aku, katanya Umar, ini saya Rasul sudah menceraikan kamu. Tambah nangis Hafsahnya, tambah nangis. Ketika itu langsung datang kepada Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah punya kerabatan dengan Umar. Kamu gimana wahai Ummul Mukminin sampai membuat marah Rasulullah SAW? Ummu Salamah berani. Ada apa kamu wahai Umar? Kamu kepingin masuk kepada semua urusannya kaum muslimin, sampai urusan dalamnya Rasulullah ikut-ikutan juga? Langsung begini Umar. Tidak usah ngomong lagi, hanya dia keluar datang ke masjid. Sampai di masjid, beliau mendapati sebagian para sahabat sedang berkerumun di bawah mimbar. Kelihatan mereka semuanya murung, sedih. Dia tanya, "Atallaka Rasulullah nisa'ah?" Apakah Rasulullah menceraikan istrinya? Allah yang mana sih? Kita enggak tahu. Dalam keadaan sudah sedih ketika itu. Langsung dia tanya, "Mana Rasulullah?" Di masyrubah.
di loteng. Sana. Didapati ada seorang budak hitam menjaga. Ya gulam, izan li Rasulullah SAW. Kamu minta izin untuk aku kepada Rasulullah SAW. Maka gulam tadi itu kemudian menengok ke dalam. Terus ngalaman ke Umar. Susah lagi Umarnya ini. Akhirnya dia datang lagi ke mimbar, duduk dengan para sahabat, termenung. Tapi keinginan terus kuat ini Umar. Balik lagi kepada gulam tadi itu. Ya gulam, idzan li Rasulullah. Nengok lagi ke dalam lagi. Nengok lagi. Tak pusing lagi Umar ini. Masya Allah. Ketiga kalinya dia mengatakan idzan li Rasulullah. Dikeraskan suaranya supaya Rasul mendengar. Itu Umar yang minta izin. Gitu. Mulai lagi. Kemudian begini. Walaupun akhirnya bantai gitu. Itu dia agak membelakang, balik begitu dipanggil. Ya Umar. Saya diizinkan sama Rasulullah SAW. Maka diizin. Naik ke atas, panjang, maksudnya panjang ikhwan, yang pada akhirnya beliau bertanya, ya Rasulullah, atallaqta nisa'ak? Wahai Rasulullah, apakah kau menjaga istri kamu? Qala la. Enggak. Langsung Allahu Akbar. Gitu umarnya. Masya Allah. Berat urusannya ikhwan. Rasul sudah marah. Wah, jangan macam-macam kamu. Nah, di sini asbabun nuzul ayat ini menunjukkan bahwasanya ulil amri di sini ialah di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ketika itu sebagai kibarus sahabah, ulama'us sahabah. Sehingga ayat ini khanafitina azakumullah menerangkan kepada kita bahwasanya para ulama itu seorang imam. Mereka itu ialah para imam, pemimpin kaum muslimin dalam bab keagamaan mereka. Memberikan pengarahan-pengarahan, fatwa-fatwa tentang perkara-perkara keagamaan mereka, para ulama. Sehingga para ulama itu panglima tertinggi kaum muslimin dalam bab keagamaan. Ini imam fiddin model yang pertama. Termasuk juga imam fiddin ialah imam salat, imam Jumat, imam jamaah, itu termasuk imam fiddin. Ada ma'ruf hada insyaallah. Kemudian imamah yang kedua, kepemimpinan yang kedua ialah al-imamatu fit tadbir. Kepemimpinan dalam bab ngurusi rakyat, mengurusi masyarakat. Inilah yang dimaksud dalam bab kitab ini. Mereka lah yang disebut dengan umara, para penguasa. Disebut dengan salatin, para pemerintah. Yang bukan di sini nama-nama mereka. Disebut dengan imam, disebut dengan khalifah, disebut dengan al-malik, raja. Disebut dengan amirul mu'minin, pemimpinnya kaum mukminin, dan disebut dengan raisul jumhuriyah kalau zaman sekarang ini, presiden. Nah, mereka yang dimaksud di sini ikhwan, al-imamatu fit tadbir. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Sehingga al-umara itu ialah panglima tertingginya kaum muslimin dalam bab urusan kerakyatan, kemasyarakatan. Naam. Sementara para ulama ialah panglima tertinggi kaum muslimin dalam bab keagamaannya mereka. Makanya khanafiddina azakumullah diterangkan oleh banyak para ulama salafun saleh menyatakan kalau seandainya dua golongan ini bisa baik, ulamanya ialah ulama as-salih as-sulaha, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mendakwahkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, kemudian umara yang adil, orang-orang yang adil, para pemerintah yang baik, dua-duanya baik, maka urusan dunia akhirat sebuah bangsa dan negara itu akan baik. Wah, kata ikhwan, dalam sepanjang sejarah kalau sebuah bangsa dan negara itu bersatu di situ yang namanya umara wal ulama di atas ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi ialah negara yang kuat, negara yang solid, sebuah bangsa yang berwibawa, menjadi momok kepada musuh-musuh agamanya, musuh-musuh negaranya, masyarakatnya masyarakat yang saleh, tindak kriminalitas menipis, pencurian menipis, perzinaan kikis habis, narkoba miras hancur berantakan, tidak ada yang namanya germo-germo, tidak ada yang namanya kambing gembalaan atau yang semisalnya, nggak ada semuanya. Kalaupun ada, paling dia harus sembunyi-sembunyi, sambil menahan kentutnya, takut akan ditangkap sama para umara dan difatwakan oleh para ulama dengan sanksi hukuman Islam. Dan syarah. Tadi kalau sudah pisah umara dan ulamanya, ya sudah, dewe-dewe, maka tidak ada lagi yang namanya perkara yang diinginkan tadi. Allahumma. Sekarang yang kita bahas sekarang itu ialah perkara yang kedua, kepemimpinan dalam bab urusan kemasyarakatan. Maka diterangkan di sini karena fitina azakumullah sama muallif definisi imam. Al-imamu huwa, yang disebut dengan imam di sini ialah imamur ra'iyah, pemimpin rakyat. Yusamma khalifah, disebut sebagai khalifah. Au amirul mu'minin, atau amirul mu'minin, penguasa kaum mukminin. Awil malik, atau raja. Awil amir, sama penguasa. Wa nahwu dzalik, atau wa nahwa dzalika min al-fadh, atau yang lain-lainnya dari lafaz-lafaz allati tufid, yang memberikan faedah bi anna hadzal rajula lahu riyasatun tammah, yang mengandung faedah bahwasanya orang ini memiliki atau menjabat kepemimpinan yang sempurna. Wa zi'amatun tata'allaqu bil muslimin, dan kekuasaan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Fima yuslihud dina wad dunya, dalam perkara-perkara yang membawa maslahat agama dan dunia. Sehingga mencakup pula dalam bab ini khonafidina azakumullah ru'asaul jumhuriyat, para penguasa republik, yakni presiden. Apalagi yang selain itu, yang di dunia ini, selain sultan, raja, malik, khalifah, amir, presiden, perdana menteri. Itu sama dengan presiden singkatannya. Hah? Yang di Malaysia itu? Malaysia itu perdana menteri, enggak ada presidennya. Hah? Oh begitu. Raja sama perdana menteri. Nah, PM berarti. Nah, ada lagi yang lain selain itu? Nama yang selain itu? Hah? Sekarang ini, kalau kaisar itu Persia ya. Apa? Oh kaisar. Kaisar Jepang. Hah? Kaisar ya? Yang benar kaisar. Sudah itu, enggak ada lagi nama yang lain. Nah, al-muhim semua nama-nama yang menunjukkan bahwasanya orang tadi itu memegang tumpuk kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Nah, ini yang disebut dengan imam itu. Kata beliau, fal imamatul uzma, maka pimpinan yang tertinggi atau kekuasaan yang tertinggi, hiya khilafatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ummatihi, yaitu khilafahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, lihirasatid din, untuk menjaga agama ini,
wa siyasatid dunya, dan untuk siasah keduniaan, pengurusan keduniaan. Naam ya ikhwan. Dari sini khana fiddin azakumullah bisa dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan penguasa, imam kaum muslimin, itu ialah mereka yang menguasai kaum muslimin seluruh dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai seorang nabi dan rasul sekaligus sebagai kepala negara kaum muslimin dunia. Demikian pula para khulafaur rasyidin setelah beliau, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semua ialah penguasa muslim, kaum muslimin yang menguasai seluruh kaum muslimin satu dunia. Naam, satu dunia. Yang diteruskan lagi dengan kekuasaan yang setelah mereka, kekuasaan muluk, raja-raja dalam Islam, yang dimulai dengan raja pertama Islam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, awalul muluk fil Islam, raja pertama Islam Muawiyah. Terus diteruskan dengan kekhilafahan Bani Umayyah, para pemimpin para umara Bani Umayyah yang ketika itu menguasai seluruh kaum muslimin. Kemudian berpindah tangan kepada kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah, para penguasa Bani Abbasiyah, dan di pertengahan atau sampai pertengahan kekuasaan Bani Abbasiyah, mereka semua masih satu. Kaum muslimin masih satu di bawah pimpinan tertinggi mereka, imam mereka yang tertinggi. Dan di pertengahan daulah Bani Abbasiyah, kaum muslimin ketika itu terpencar-pencar dikarenakan terjadinya pertempuran-pertempuran, peperangan-peperangan merebut kekuasaan satu sama lain di kalangan mereka. Sehingga ketika itu masing-masing wilayah, masing-masing negara itu dipimpin oleh seorang penguasa, dipimpin oleh seorang amir, dipimpin oleh seorang khalifah. Irak ada khalifahnya, Syam ada khalifahnya, Hijaz ada khalifahnya. Wadah. Banyak ketika itu. Di Mesir ada khalifahnya. Maka imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang pertama kali dimaksudkan dalam ayat dan dalam hadis ialah penguasa kaum muslimin yang menguasai seluruh kaum muslimin di dunia. Hadza huwa. Sekarang pembahasannya, bagaimana kalau misalkan kondisi yang setelah pertengahan daulah Bani Abbasiyah dan sampai sekarang ini, di mana kaum muslimin tidak lagi memiliki satu penguasa yang menguasai seluruh mereka. Dikarenakan mereka semua sekarang sudah terpilah-pilah, terbelah-belah menjadi negara-negara sendiri-sendiri. Ada negara Indonesia, ada negara Malaysia, ada negara Saudi Arabia, ada negara Yaman, negara Mesir, negara Syam, dan yang lain-lainnya. Yang di situ ada kaum muslimin, atau bahkan mayoritasnya kaum muslimin. Apakah kemudian penguasa masing-masingnya juga masuk dalam bab ini? Al-jawabu ya ikhwan, masuk. Diterangkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Subulus Salam, ketika beliau mensyarah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan, man kharaja 'anit ta'ah wa faraqal jamaah wa mata famaitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, enggak mentaati, dan dia berpisah dari al-jamaah, kemudian dia mati, maka matinya ialah mati jahiliyah. Dia menerangkan dalam hadis ini,
Pengertian keluar dari ketaatan ialah yakni kharaja an ta'atil khalifah. Dia keluar tidak mau mentaati seorang khalifah yang disepakati oleh kaum muslimin untuk jadi khalifah. Kamu belum menerangkan setelah itu. Wa ka'annal murad khalifatu kulli qadrin min al-aqtar. Yang dimaksud dalam hadis ini ialah khalifah, pemimpin kaum muslimin pada masing-masing negeri, pada masing-masing wilayah. Sebab kata beliau, kaum muslimin tidak lagi berkumpul, bersatu di atas satu khalifah di seluruh negeri-negeri kaum muslimin di pertengahan Daulah Bani Abbasiyah, kata beliau. Bahkan masing-masing negeri, masing-masing negara berdiri sendiri dengan penguasa mereka masing-masing yang mengurusi urusan mereka masing-masing. Maka kalau kita membawa hadis ini pada pengertian Khalifatul A'zam yang menguasai seluruh kaum muslimin di dunia, kata beliau, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Laqallat faidatuhu, niscaya akan sedikit faedahnya. Tetapi hadis ini dimaknakan lebih umum daripada itu. Naam al-Khalifatul A'zam masuk dalam bab ini min babil aula. Tetapi penguasa kaum muslimin di setiap negeri, di setiap wilayah juga masuk dalam bab ini. Maka barang siapa yang tidak mau mentaati penguasa kaum muslimin pada masing-masing negara, pada masing-masing wilayah kaum muslimin, kemudian dia berpisah dari jamaah penguasa tadi, membuat gerakan-gerakan separatis baru, entah disebut dengan khilafah Islamiyah atau negara Islam Indonesia atau yang lain-lainnya, kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Nah, demikian yang diterangkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah. Demikian pula yang diterangkan secara makna oleh Al-Imam Syekhul Islam Tsani Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Fatawa An-Najdiyah. Beliau juga menerangkan yang sama. Dikarenakan tidak ada lagi satu khalifah azam, khalifah tertinggi kaum muslimin seluruhnya, maka kaum muslimin diwajibkan untuk mendengar dan mentaati penguasa muslim mereka yang menguasai mereka pada masing-masing wilayah, masing-masing negara, masing-masing negeri. Demikian pula yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sailul Jarar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar. Panjang lebar beliau menerangkan, dibawakan sejarah bagaimana kaum muslimin ketika itu, persis seperti yang saya terangkan tadi. Khulasah dari keterangan beliau rahimahullahu taala. Lebih tegas lagi untuk perkara yang kontemporer sekarang, ialah apa yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang imam besar Saudi Arabia yang sudah meninggal barusan. Dalam syarah Aqidah As-Safariniyah, beliau menerangkan, kata beliau, Al-Imamul A'zam huwa alladhi lahul kalimatul ulya fil bilad. Yang namanya Al-Imamul A'zam, penguasa yang terbesar kaum muslimin, ialah seseorang yang di tangannya terdapat pimpinan tertinggi sebuah negara, sebuah bangsa. Dia mencontohkan di sini. Kal muluk, seperti para raja-raja. Raja Brunei, misalkan. Ya kan? Dia termasuk kesultanan, kan? Sultan Brunei. Hasanah Khalqiyah. Itu dari Yaman ya, kawan. Hadramut ya, kawan. Itu mualad Arab asli. Tapi turunannya turunan Brunei. Nah, iya, Hadramut punya dia. Nah, Hasan. Sultan Hasan. Hasan apa Hasan? Itu perempuan. Nah, laki-laki itu Hasan, bukan Hasan. Hasan Khulqiyah. Nah, ba ilqiyah.
Hadza itu hadrun. Dan memang diakui oleh mereka Balkhiyah hadza hadrun. Naam. Jadi ada sejarahnya di Yaman. Hadza seperti hadza. Al-muluk ada raja itu. Para raja. Kemudian beliau mengatakan lagi wa ru'asail jumhuriyat. Pemimpin republik bahkan. Ini yang beliau mengatakan sendiri. Bukan saya yang mengatakan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan demikian. Seperti para raja dan para penguasa republik. Namanya apa? Namanya presiden. Presiden. Nah, tak hanya T. Harus fasih kalau baca. Nah, ada huwa. Wa ma asbaha dzalik. Atau yang semisal itu. Perdana Menteri masuk dalam bab ini. Tamam? Amirul Mukminin, khalifah dan yang lainnya yang menguasai negara kaum muslimin. Itulah yang namanya Al-Imamul A'zam. Bahkan beliau mengatakan di sini masuk pula dalam bab ini. Bab ketaatan kepada penguasa ialah ketaatan kepada para wuzara. Tahu wuzara? Para menteri ya, Pak. Para menteri-menteri, pejabat-pejabat teras negara. Semua menteri. Yang penting dia muslim. Itu termasuk dalam babul umara. Bahkan wal umara. Penguasa-penguasa. Pemimpin-pemimpin. Yang ditunjuk oleh penguasa tertinggi sebuah negara. Untuk mengurusi daerah. Berarti mencakup yang namanya Bapak Wali Kota. Gubernur. Itu untuk Kota Madaya. Yang daerahnya lagi Bupati. Bupati ada lagi nggak yang selain nama bupati? Hah? Naam. Kemudian kecamatan dan bahkan kelurahan sekalipun. Itu semuanya masuk dalam babul umara. Naam. Harus as-sam'u wa ta'a, mendengar dan mentaati para umara, para penguasa. Naam. Sebagaimana yang kita rinci nanti insyaallah. Tapi yang disebut dengan Khalifatul A'zam, penguasa kaum muslimin yang terbesar di masing-masing negara itu ialah presidennya. Dan bawahannya mengikuti presidennya. Hadza huwa. Inilah yang diterangkan oleh para ulama kita ya ikhwan. Dan ini pula yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita yang setelahnya. Sejarah para ulama kita dari mulai pertengahan Daulah Bani Abbasiyah sampai zaman sekarang ini. Mereka semua as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati masing-masing penguasa mereka. Yang di Yaman mentaati penguasa Yaman, yang di Syam mentaati penguasa Syam, yang di Mesir mentaati penguasa Mesir, yang di Hijaz Saudi, yakni Mekah Madinah menguasai Hijaz, mentaati penguasa Hijaz tuhakan. Dan tidak ada sejarahnya setelah Daulah Bani Abbasiyah, tidak ada sejarahnya satu ulama pun, satu imam pun dari kalangan para ulama kita yang terkemuka, yang diketahui ilmunya, para ulama Ahlussunnah yang memberontak para penguasa dengan alasan mereka itu bukan Khalifatul A'zam yang tertinggi. Tidak ada. Bahkan mereka menganjurkan para masyarakat mereka kaum muslimin untuk mendengar dan mentaati penguasa masing-masing wilayah, masing-masing negara tadi, masing-masing bangsa tadi. Hadza huwa. Sehingga ini khonafidina azakumullah menjadi prinsip Islam. Prinsipnya kaum muslimin yang harus mereka yakini, yang harus mereka pegang kuat-kuat, yang dari sini kita bisa dengan tegas menyatakan apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok aneh di tubuhnya kaum muslimin yang menyempal dari siratal mustaqim, dari jalannya Rasulullah SAW, yang menyatakan tidak ada ketaatan kepada penguasa sebuah negeri dikarenakan mereka itu bukan Khalifatul A'zam, penguasa tertinggi seluruh kaum muslimin, adalah ucapan yang batil. Menyelisihi kesepakatan para ulama kaum muslimin, menyelisih ayat atau hadis yang menerangkan untuk mendengar dan mentaati penguasa yang lafadznya umum, imam. Ada. Mereka ini khonafidina azakumullah memang punya prinsip demikian. Dikarenakan memang mereka dari dasarnya ADART-nya mereka, kita katakan bukan
prinsipnya mereka. Ada ART dikarenakan menyimpang dari sunnah Rasul. Tamam? Dari sononya memang punya prinsip membangun negara Islam. Nanti kita rinci lagi lebih dalam tentang yang satu ini. Dikuliti dan ngerti. InsyaAllah ta'ala. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mendengar dan mentaati penguasa masing-masing negeri, penguasa masing-masing wilayah, selama mereka itu Muslim beragama Islam. Baik, sekarang beliau bawakan ikhwan fillah azakumullah nama-nama yang tersebut dalam hadis atau dalam Al-Quran yang menunjukkan mereka itu ialah penguasa kaum muslimin. Kita lihat. وقد ورد ذكر الإمام بهذا المعنى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. Dan telah datang penyebutan kalimat imam dengan makna seperti ini yang saya terangkan tadi pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, masing-masing kalian itu ialah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kata beliau, fal imam alladzi 'alan nas, seorang imam, seorang penguasa yang memimpin umat manusia, memimpin masyarakatnya. Itu adalah penguasa, pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima wal lafdhu lil Bukhari. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, ikhwan. Tambahkan lagi. Hadis yang menerangkan tentang lafaz imam. Lafaz imam dengan makna yang saya terangkan tadi, penguasa kaum muslimin, baik penguasa yang terbesar ataupun penguasa masing-masing negeri. Ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Ada 7 golongan, mereka semua nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di suatu hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah imamun adil, imam yang adil, yakni penguasa yang adil. Masya Allah, keutamanya besar. Ini akan kita bawakan lagi pada pembahasan keutamaan para penguasa. Nah, sehingga secara syar'i penguasa disebut dengan imam. Teruskan lagi. Wasammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam amira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutnya sebagai amir. Dikenal dengan nama amir. Kama fi ahadits katsiratin, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Minha hadis Ibnu Umar, di antaranya ialah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma alladzi sabaqa, yang telah lewat. Haitsu rawahu al-Bukhari wa aidha bilafz, di mana Imam Bukhari meriwayatkan juga dengan lafaz kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amir, menggunakan lafaz amir. Fal amir alladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Katakan fal amir. Apa namanya di sini? Amir disebut dengan amir, disebut dengan imam. Juga riwayat yang lainnya, ikhwan, riwayat Bukhari Muslim.
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani." Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang mentaati al-amir, penguasa, maka sungguh dia telah taat kepada aku, kata Rasul. Dan barang siapa yang durhaka kepada amir, maka sungguh dia telah durhaka sama aku. Nah, menunjukkan bahwasanya amir nama lain dari penguasa kaum muslimin. Wa yusammal malik, disebut juga dengan al-malik, raja. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha." Nabi Allah Daud telah membunuh Jalut, orang kafir. Dan Allah menganugerahkan kepada Nabi Allah Daud al-mulk, raja, kerajaan. Sehingga Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam seorang nabi sekaligus seorang raja. Ada 3 ya ikhwan. Ada 3 dari kalangan para anbiya, seorang nabi sekaligus seorang raja. Siapa itu? Yang matanya kelip-kelip. Ya Allah, matanya kelip-kelip. Nah, kafe ini tadi ada kelip-kelip. Ini yang dulu. Tahu kan? Tahuan itu. Enggak berani dangak dia. Allah musta'an. Ada 3 orang nabi. Mereka semua itu ialah para raja juga. Ayo, menang wae. Anda. Jangan oleh. Itu orangnya. Siapa itu? Seorang nabi sekaligus seorang raja. Seorang penguasa. La ya akhi, Nabi Allah Musa bukan seorang raja. Nabi Allah Sulaiman, na'am. Baru 1, saya bilang 3 loh. Nabi Allah Yusuf, yang lain diem. Ya Allah. Baru 2, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf. Loh, jangan rapat di situ. Langsung saja jawab. Allah musta'an. Baru kita baca. Yang kita baca malah belum disebutkan. Yang lainnya disebutkan. Masya Allah. Ini apa sendiri? Ada yang dibalik. Jangan ada yang dibalik ini. Jangan ada yang dibalik tiang. Ada khabaya zawaya katanya Pak. Anda Nabi Allah Daud. Ini baru kita baca ini. Ini yang kita baca Nabi Allah Daud. Malah nggak disebutkan. Allah ibarat guys. Jangan ngantuk di majlis ilmu. Ada minasyaitan. Ngantuk ketika alim itu minasyaitan. Sehingga harus dilawan. Masih ngantuk cuci muka. Kalau ngantuknya pas perang, sedang pelurunya sedang dar tidur begitu, masya Allah. Ada sakinah minallah. Itu ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan dia tenang, anteng, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Tidur, dar. Enak. Demikian yang disebutkan sama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah.
Tidur ketika perang itu sakinah, ketenangan hati. Tidur ketika pas sedang beribadah kepada Allah atau minasyaitan. Dilawan. Naam. Ini 3 para anbiya, 3 nabi yang termasuk raja, penguasa kaum muslimin ketika itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah, thumma yu'tillahu al-mulk aw mulkahu man syaa. Khilafah nubuwah, ini kekhilafan Nabi itu 30 tahun. Kemudian Allah menganugerahkan kerajaan atau kerajaannya bagi orang yang dikehendaki. Artinya yang namanya khalifah itu 30 tahun masanya. Setelah masa kekhilafahan dikatakan masa kerajaan. Dan yang pertama kali ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu an Sa'id bin Jamhan an Safina radhiyallahu taala anhu. Dan syaratnya hasan ya. Isnaduhu hasan. Dikarenakan rawi yang bernama Sa'id bin Jamhan hada. Sa'id bin Jamhan saduq lahu afrad. Hingga dia dihasankan selama hadisnya bukan termasuk yang nyeleneh. Disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain, dan beliau menghasankannya. Rawinya itu Sa'id bin Jamhan yang saduq. Naam. Ini riwayat juga menerangkan bahwasanya penguasa kaum muslimin disebut sebagai khalifah dan juga sebagai seorang raja. Al-mulk. Naam, supaya jangan kelap-kelip lagi. Dikatakan di sini khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhilafan nubuwah itu 30 tahun. Siapa saja hendak? Ayo. Pak Pendekar. Ya Allah, siapa saja itu? Pertanyaan itu. Ya, iya. Sebut oleh. Nah, ini pendengar. Mas. Kekhilafan itu 30 tahun masanya. Siapa saja itu? Nah, yang jawab. Yang ini aja. Tidak, panggilan khilafah di sini setelah beliau. Abu Bakar Siddiq, Umar, Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Gini urutannya, tidak salah urutannya. Nah, Ali dulu, terus Abu Bakar ya, tidak ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urutannya ya. Karena siapa yang meyakini selain ini, maka dia itu adall min himari ahlih. Lebih sesat dari keledai rumahnya. Nah, ada. Dan kalau dihitung masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dihitung-hitungnya ikhwan, itu masih ada masa senggang 5 bulanan. Belum jangkep 30 tahun. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, sebagian para ulama Al-Baihaqi dan juga yang terakhir zaman sekarang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwasanya sepeninggal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika itu kekuasaan dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan termasuk khilafatun nubuwah, termasuk seorang khalifah sah, khilafatun nubuwah, masuk dalam jajaran khalifah 30 tahun tadi. Karena dengan ketika diserahkannya kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu sebagai raja yang pertama pas tahun 40 Hijriah. Hingga 30 tahun persis. Nah, sing Al-Hasan bin Ali termasuk khalifah indahum. Masyaallah. Wa yusamma al-khalifah, nama lainnya ialah al-khalifah. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa satakunu khulafa fatakthur. Akan ada nanti khalifah dan akan banyak jumlahnya. Banyak. Ternyata tidak hanya khulafaur rasyidin yang 4, ditambah dengan Al Hasan bin Ali saja. Beliau mengatakan fatakthur, banyak. Qalu, mereka mengatakan, ini para sahabat, fama ta'muruna, lalu apa yang memerintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Dia mengatakan, bi bai'atil awwal fal awwal, tunaikan bai'at khalifah yang pertama dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Satu persatu kalian tunaikan bai'atnya. Tsumma haqqahum, kemudian berikan kepada mereka hak-hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada mereka tentang apa yang mereka pimpin, perkara kerakyatan, kemasyarakatan yang mereka pimpin. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maaf, dari kalimat satakunu khulafa fataktur itu menunjukkan bahwasanya boleh penguasa kaum muslimin selain khulafaur rasyidin boleh disebut dengan yang namanya khalifah. Boleh. Nah, walaupun khalifah masing-masing negara. Ya, kalau misalkan pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ganti nama. Jangan pakai presiden. Kita kasih nama khalifah. Boleh, syar'i. Dengan nas di sini. Walaupun bukan khulafaur rasyidin. Bukan khilafatun nubuwah. Tapi dia bisa menamakan dirinya sebagai khalifah. Karena dia muslim. Wah. Atau menamakan dirinya Al-Malik, Raja Susilo Bambang Yudhoyono. Atau Amir. Sang Amir Susilo Bambang Yudhoyono. Atau Amirul Mukminin. Ada konsekuensinya. Amirul Mukminin. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah. Enggak boleh. Kita lihat sekarang. Fa itlaqul khalifati alaihi jaiz. Maka mengitlaqkan kalimat khalifah pada seorang penguasa itu boleh. Lihadzal hadits wa li ghairihi, dikarenakan hadis tadi itu dan yang lainnya. Demikian yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Fatawa, dalam Majmu'ul Fatawa. Untuk kita lihat di juz yang ke-35 halaman yang ke-20 tentang masalah menunjukkan kebolehan menyebut penguasa kaum muslimin dengan nama khalifah. Wa in kana lafzul khilafah, walaupun lafaz khilafah yutlaqu fil ghalib 'ala al-khulafa'ir rasyidin, walaupun dia pada umumnya dimutlakkan, diitlaqkan, disebut untuk khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, likamali adlihim, dikarenakan keadilan mereka yang sempurna, wa yulhaqu bihim man huwa mithluhum, dan masuk pula pada golongan mereka ialah yang seperti mereka dari keadilannya ke Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ini hukum asalnya. Tapi boleh pula semua penguasa kaum muslimin walaupun penguasa masing-masing negara menyebut dirinya sebagai khalifah dengan nas hadis ini. Hadza wa ikhwan. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, semakin jelas gamblang di depan kita pengertian penguasa itu. Itu yang harus dipahami oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada, baik mereka di Indonesia, di Malaysia, atau di Yaman, di Syam, Saudi Arabia, atau di wilayah-wilayah kaum muslimin yang lainnya. Mereka harus meyakini dengan tanpa keraguan lagi bahwasanya penguasa muslim mereka yang wajib didengar dan ditaati ialah pemimpin tertinggi, penguasa kaum muslimin di sebuah negara untuk saat ini. Dan termasuk pula dan babil aula ialah penguasa kaum muslimin yang menguasai seluruh kaum muslimin di dunia, yang insyaallah taala nanti akan terwujud
nanti insyaallah di zaman Al-Imam Mahdi Al-Muntawar sertai dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang turun dari langit untuk bersama-sama dengan Imam Mahdi Al-Muntawar mendakwahkan Islam kepada kaum muslimin, kepada umat manusia yang ketika itu yang namanya salib akan dihancurkan, babi akan dibinasakan, pajak akan ditiadakan, keadilan akan ditegakkan, bumi menjadi makmur, sentosa, gemah berlimpah lah jinawi ila akhirih selama 7 tahun. Naam, zaman itu ya. Adapun sekarang inilah masing-masing kaum muslimin berkewajiban untuk mentaati penguasanya masing-masing. Hadza huwa. Sekarang kita masuk pada pembahasan kewajiban untuk membentuk yang namanya penguasa muslim. Naam. Faslun, pasal. Wa hadzal imam wajibun nasbuhu 'alal muslimin. Dan penguasa yang seperti tadi itu wajib diangkat oleh kaum muslimin. Baik itu penguasa tertinggi seluruh dunia ataupun penguasa masing-masing negara. Wajib itu. Dan ini karena bidina azakumullah dengan kesepakatan para ulama dinukil oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan yang lainnya. Para ulama menukilkan kesepakatan kaum muslimin untuk mengangkat seorang penguasa yang memimpin kaum muslimin baik seluruh dunia ataupun masing-masing negara. Naam, dan hukumnya fardu kifayah ya ikhwan. Kalau sudah ada sebagian orang yang berusaha untuk mengangkat seorang imam, seorang penguasa di negara kaum muslimin cukup. Tidak mesti seluruh kaum muslimin ikut andil dalam bab tadi. Hukumnya fardu kifayah. Dalilnya ya ikhwan. Dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengangkat seorang penguasa. Yang pertama ialah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Siapa dia itu ya ikhwan? Siapa seorang khalifah yang akan diangkat oleh Allah di muka bumi itu? Maka diam aja. Hah? Bukan ya akhi. Secara khusus Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ketika itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan ketika membawakan ayat ini. Ayat ini adalah asal, dasar pijakan kaum muslimin untuk membentuk sebuah kepemimpinan seorang penguasa yang didengarkan dan ditaati. Dan ini hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Naam. Masya Allah. Ayat yang kedua dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan kalian, sungguh-sungguh kata Allah, menggunakan lam takkid dan nun taukid, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, menunjuk seorang khalifah di kalangan mereka di muka bumi ini dengan iman wal amal saleh. Ini juga sama diterangkan oleh Al-Qurtubi sebagai dasar pijakan untuk membentuk khilafah
pemimpin kaum muslimin. Ayat yang ketiga ialah surat Sad ayat yang ke-26. Allah mengatakan, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Bahkan ayat yang lainnya yang menerangkan masalah kekhilafahan, itu semuanya sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya menunjuk seorang penguasa dalam sebuah negeri, dalam sebuah bangsa. Juga dengan hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan para sahabat yang lainnya yang jadi kumpulkan semuanya menjadi sahih li ghairih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, idza kuntum thalathatan fi safarin fa'amiru ahadakum dzalika amirun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bila kalian itu 3 orang dalam sebuah safar pergian, maka tunjuk salah satu di antara kalian sebagai pemimpin safarnya. Pemimpin safarnya itu ialah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Yani Rasulullah yang menganjurkan demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan juga para ulama yang lainnya menerangkan hadis ini khonafidin azakumullah menunjukkan kewajiban menunjuk mengangkat seorang penguasa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan orang yang cuma 3 biji itu dianjurkan untuk diangkat seorang pemimpin untuk memimpin safarnya mereka, safarinya mereka, bepergiannya mereka. Wakil dengan satu bangsa, dengan satu negara yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta kayak di Indonesia ini. Maka tentunya lebih wajib lagi menunjuk seorang penguasa, seorang pemimpin untuk memimpin kaum muslimin di negeri tersebut. Naam. Hadahu. Ini 4 dalil, 3 dari ayat, 1 dari hadis. Dalil yang kelima ialah disebutkan di sini sama Alif rahimahullah taala. Lihat. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum, dikarenakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajma'u ala nasbil imam, mereka semuanya bersepakat untuk memilih seorang imam. Qabla al-ishtighal bidafni jismihi at-tahir syarif sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka sibuk mengurusi jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Fa'amaluhum hadza dalilun qati', maka amalannya mereka itu ialah dalil yang pasti, yang qat'i, ala anna nasbal imam min ahammil wajibat, bahwasanya membentuk seorang imam ialah termasuk kewajiban yang terpenting. Bayangkan ya Pak, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, seorang nabi, seorang rasul, sekaligus seorang kepala negara ketika itu, yang menguasai seluruh kaum muslimin ketika itu, meninggal dunia. Mati. Wafat sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika itu seluruh para sahabat goncang dengan wafatnya beliau. Sampai digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul datang ke Madinah, saya melihat seakan-akan Madinah itu bercahaya, bersinar, bercahaya. Dan ketika beliau meninggal dunia, seakan-akan gelap Madinah.
Ini menggambarkan betapa goncangnya para sahabat, betapa sempitnya dalam mereka, betapa sedihnya mereka ditinggal oleh orang yang mereka sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi, sekaligus seorang kepala negara. Dan ketika itu ikhwan fillah azakumullah, dalam kondisi musuh-musuh Islam sudah mulai menunjukkan gigi taringnya untuk mengancam kekuatan Islam ketika itu. Yakni ketika itu kekuatan Islam sedang dipertaruhkan di hadapan musuh-musuhnya. Dan bahkan ketika itu, ketika Rasulullah masih sakit, beliau mengutus pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma ke Romawi untuk menyerbu pasukan Romawi ketika itu. Itu mandek. Pasukannya berhenti di sebuah tempat dikarenakan mendengar Rasulullah meninggal, tidak berani lanjut berangkatnya. Kondisi yang amat sangat mencekam, kondisi sebuah bangsa dan negara yang goncang, yang labil ketika itu. Dalam keadaan Rasul meninggal yang harus segera dikuburkan jenazahnya. Rasul yang mulia ya ikhwan, wajib dan harus segera dikuburkan. Itu mereka menunda penguburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunda ya ikhwan. Dan mereka terlebih dahulu mengurusi dan menunjuk siapa penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang terjadi kisahnya Saqifah Bani Sa'idah, yang akhirnya ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sepakat memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang berani untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq ketika itu. Nah, baru setelah itu, setelah ditunjuk resmi khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, baru mereka mengurus jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan. Itu menunjukkan apa ya, kawan? Menunjukkan bahwasannya membentuk seorang penguasa, menunjuk seorang pemimpin untuk memimpin sebuah negara, itu perkara yang sangat penting, yang lebih wajib daripada yang lainnya. Bahkan lebih diutamakan oleh para sahabat daripada ngurus jenazahnya Rasulullah yang mulia. Hadza huwa ya. Kata beliau di sini, wa binaan ala hadzal amal min as-sahabah. Maka atas dasar amalan para sahabat inilah radhiyallahu anhum, jaa ijma'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Maka datanglah kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas itu semua. Ini mereka semua sepakat untuk menerangkan wajibnya mengangkat orang penguasa. Walam yakhruj an hadzal ijma' ahadun mimman yu'taddu bih, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari kesepakatan ini dari orang-orang yang dianggap. Hanya satu ya ikhwan, yang aneh, nyeleneh, yang tidak mau mengikuti kesepakatannya para ulama, dia ialah Al-Asam, Abdurrahman bin Yazid Al-Asam, asammahullah, kata para ulama. Al-Asam, kama kana asama fid din. Katanya adalah Al-Qurtubi. Yaitu Abdurrahman Al-Asam. Apa artinya Asam itu? Apa artinya Asam? Kalau a'ma, buta. Kalau akhras, bisu. Asam? Nah. Tuli wonge, tuli kupinge, watuli juga dari kebenaran. Kata asamahullah, katanya para ulama. Doakan silakan. Wa hadzal rajul mu'tazili murni. Nah, ini enggak dianggap wujuduhu ka'adamihi. Mau urip, mau mampus, enggak dianggap sama para ulama. Paham? Haka hadzal ijma'. Kesepakatan ini dinukil oleh Abul Hasan Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah, ya.
wal Qurtubi dalam tafsirnya, wan Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, wa ghairuhum dan yang lainnya. Di antaranya ialah Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan. Naam, Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan. Wa min huna, dari sinilah qala al-ulama rahimahullah, para ulama rahimahullah mengatakan, inna nasbal imam fardhu kifayatin, bahwasanya mengangkat seorang imam adalah fardhu kifayah. Hadza huwa ya ikhwan. Ini kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin untuk menunjuk seseorang sebagai penguasa mereka di sebuah negeri mereka. Nah, adapun di Indonesia ini khonafidina azakumullah sudah ada penguasanya. Maka selesai tanggung jawabnya mengangkat seorang penguasa, seorang pemimpin. Sudah ada kok. Namun jangan lagi. Sudah ada. Dengan sah. Dengan sah. Ditunjuk Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Haji. Ya. Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak ada Muhammadnya. Dengan wakil presidennya Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ini ada Muhammadnya. Naam, hadza huwa. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kewajiban yang disebutkan dalam ayat, hadis dan keterangan ke ijma' para ulama tadi sudah ditunaikan di Indonesia ini. Caranya Pak Ustaz? Kok begitu? Nanti akan kita bahas bagaimana cara yang islami dalam memimpin, dalam menunjuk seorang pemimpin. Nanti akan kita bahas. Tamam? Sehingga dari sini khonafidini azzakumullah, kalau ada orang yang kemudian berdalih dengan ayat-ayat yang kita bawakan tadi atau hadis, bahkan mungkin kesepakatan para ulama yang menerangkan wajibnya membentuk atau menunjuk seorang pemimpin kaum muslimin, kemudian dia menunjuk atau mengangkat seorang penguasa muslim mereka sendiri, maka ini ialah kekuasaan di bawah kekuasaan. Ini ialah pemimpin di bawah pemimpin. Maka hukumannya ialah yang disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Apabila dibaiat, ditunjuk dua orang khalifah, dua orang penguasa, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Ini hadis riwayat Muslim ya ikhwan. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya penguasa lain selain penguasa tertinggi yang ada di Indonesia ini, itu ialah penguasa yang tidak sah, penguasa yang tidak boleh ditaati. Bahkan penguasa yang pertama yang sah tadi itu harus segera menyekolahkan penguasa yang kedua ini. Kalau tidak berhasil sekolahkan, dikarantina nggak berhasil, masih ngeyel, masih menunjukkan keinginannya untuk membuat yang namanya kekuasaan yang lainnya, beliau mengizinkan faqtulul akhira minhuma, silakan bunuh yang kedua ini. Yang membunuhnya bukan Anda, bukan masyarakat. Yang membunuhnya ialah penguasa juga. yakni ada dispensasi khusus dari Rasulullah SAW untuk penguasa yang pertama untuk menyelesaikan penguasa kedua tadi yang tidak mau diurusi, yang tidak mau disekolahkan tadi. Dengan nas hadis ini, idza buyi'a li khalifataini taqtulul akhira minhuma. Dan dianjurkan kepada masyarakat kaum muslimin untuk mentaati dan mendengar penguasa yang pertama. Disebutkan dalam riwayat yang kita baca tadi itu. Hadis
Abu Hurairah yang terakhir itu, satakunu khulafa fatakthur. Kemudian Rasulullah mengatakan fi bai'atil awwali fal awwal. Diperintahkan kita untuk menunaikan baiat penguasa yang pertama. Selesai yang pertama, yang berikutnya. Yang berikutnya, yang berikutnya. Maka penguasa yang kedua tidak sah dan kaum muslimin tidak boleh membaiat dia, tidak boleh mendengar dan mentaati dia, bahkan perlu disekolahkan yang kedua ini. Maka kalau ada gerakan-gerakan bawah tanah, entah itu menamakan dirinya sebagai gerakan pembentukan khilafah Islamiyah, baik dari kalangan N11-nya, negara Islam Indonesianya, atau dari kalangan HT-nya, Handitolognya, dalam Hizb Tahrir, atau yang semisalnya, yang berupaya untuk mendirikan khilafah Islamiyah, LDI-nya juga ya, sama itu. Yang mengatakan la Islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa apa namanya? Balik apa? Alam seperti itu, yang harus dengan bai'ah. Wala jama'ata illa bil ta'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Begitu. Faman mata wa laysa fi unuqi bai'ah, famatatuhu jahiliyah. Ada LDI ada. Nah, itu semuanya ialah melanggar ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta kepada pemerintah tempat atau pemerintah bangsa Indonesia secara khususnya, hati-hati Bapak dengan gerakan-gerakan bawah tanah ini. Ini kala jengking ini, Pak. Kala jengking itu kalau belum punya kekuatan, tengutnya itu dari bawah. Tetapi kalau mereka sudah punya kekuatan, itu yang namanya sengatnya itu langsung dipasang tajam-tajam. Siapa yang mendekat, disengat. Ada kala jengking hal mereka itu. Naam. Makanya hati-hati dari mereka. Kalau bisa diminta kepada para penguasa untuk segera menyekolahkan orang-orang yang seperti itu. Karena itu ada tugasnya para penguasa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari GBHN. Tapi ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi lagi. Perintah langsung dari beliau, sekolahkan. Kalau enggak berhasil sekolahkan, diberi dispensasi untuk nah, Allahul musta'an. Dan insyaallah kita teruskan pada zuhur agar. Pada zuhur. Ya wis, pada asar insyaallah kita teruskan lagi sampai maghrib. Pada maghrib sampai isya, pada isya sampai jam 10 malam insyaallah. Hatam itu Pak subuh teruskan lagi, kemudian besok paginya jangan jam 10 kesiangan, jam 9 setengah 9 kita mulai sampai zuhur insyaallah taala. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaannya nanti bisa di sela-sela insyaallah. Di malam harinya kita aturkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.